Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Anandaku sekalian, pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai teks tanggapan. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks diskusi. Nah, sebelum memulai pembelajaran jarak jauh ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik Anandaku sekalian, apakah Ananda sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi informasi teks diskusi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.9 mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian teks diskusi, kemudian menentukan tujuan dan fungsi teks diskusi. Ketiga, menemukan informasi penting dalam teks diskusi. Dan keempat, menemukan informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari. Dalam kehidupan, kita biasa bertukar pikiran dengan teman, dengan orang tua, dengan adik-adik, dengan keluarga. Apa itu diskusi? Nah, diskusi itu adalah kegiatan bertukar pikiran, gagasan, pendapat atau antara dua orang atau lebih secara lisan untuk memahami suatu masalah, menemukan sebab dan mencari pemecahannya. Ini pengertian diskusi. Apakah kalian pernah melakukan kegiatan diskusi? Ya, Ibu yakin sekali kalian sering melakukan diskusi. Topik apa saja yang dibahas? Apakah itu diskusi bersama orang tua, saudara, dan teman? Nah, pembahasannya bisa pembahasan tentang peristiwa-peristiwa yang aktual, tentang peristiwa masa lalu, dan sebagainya. Nah, kemudian pengertian dari teks diskusi itu adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal. Pendapat tersebut terdiri dari pendapat setuju pro dan pendapat tidak setuju kontra. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi itu berarti sebuah pertemuan ilmiah untuk bertukar ilmu mengenai suatu masalah. Ini. Kemudian ciri-ciri tujuan teks diskusi. Tujuan teks diskusi ini membahas gagasan, usul, ide, pendapat, dan sudut pandang yang berbeda untuk memperoleh mufakat. Adapun fungsi teks diskusi pertama, melatih kemampuan berpikir setiap anggota atau peserta diskusi sehingga pikirannya menjadi luas dan tidak terbatas. Yang kedua, menanamkan sikap demokratis, karena Anda akan terbiasa mengungkapkan pendapat saat sedang berdiskusi. Yang ketiga, membiasakan sikap saling menghargai pendapat atau argumen yang muncul saat berdiskusi, membuat kita akan menghargai setiap pendapat atau pemikiran setiap yang berbeda-beda. Nah, itu tujuan dan fungsi teks diskusi. Berikutnya adalah apa saja ciri-ciri dari teks diskusi. Ciri-ciri dari sebuah teks diskusi itu ada 3. Pertama, memuat tanggapan terhadap masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Kedua, tanggapan disajikan dengan fakta dan alasan yang mendukung tanggapan. 3, memuat konteks, masalah, deskripsi, dan penilaian. Nah, demikian Ananda, tadi definisi teks diskusi, kemudian kita juga sudah mempelajari ciri-ciri dan fungsi serta tujuan teks diskusi.
Nah, sekarang perhatikan pendapat berikut tentang pengelolaan bank sampah. Sampah yang disetor oleh masyarakat sebagai nasabah akan dibeli oleh bank sampah. Ada bank sampah yang mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Yang kedua, kolom yang kedua perhatikan. Pengelolaan bank sampah mendapat penolakan terutama di daerah yang banyak pemulungnya. Sebagian masyarakat khawatir pengelolaan sampah melalui bank sampah akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Nah, di sini perhatikan kolom yang pertama dan kedua. Ini ada pendapat yang berupa pro, berisi reaksi yang baik, positif yang setuju terhadap suatu hal. Sementara itu ada pendapat kontra berupa reaksi negatif yang menentang atau tidak setuju terhadap suatu hal. Pendapat pro dan kontra itu wajar terjadi karena setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, pola pikirnya yang berbeda, pendidikan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, sehingga ketika mendapat reaksi dan pendapatnya terhadap suatu hal juga akan berbeda. Kita perhatikan di sini yang pertama, yaitu kolom yang pertama ini adalah pendapat atau yang mendukung. Kemudian yang kedua ini pendapat yang menentang. Nah, demikian anak-anakku sekalian. Sekarang kita berlatih kembali melihat teks ini, yaitu tentang handphone dan anak-anak. Handphone atau orang-orang yang sekarang lebih sering menggunakan smartphone adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam urusan komunikasi. Tidak hanya komunikasi saja, smartphone juga digunakan untuk membantu keperluan lainnya. Hampir setiap orang memiliki HP, termasuk anak kecil sekalipun. Walaupun begitu, banyak terjadi pro dan kontra dalam hal pemberian handphone untuk anak-anak. Pihak yang mendukung atau pihak yang pro terhadap pemberian handphone pada anak-anak menganggap bahwa dengan adanya alat komunikasi ini, orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya, kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga, dengan adanya handphone atau smartphone, membuat anak lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan pihak yang kontra atau pihak yang menentang pemberian handphone untuk anak-anak beralasan bahwa anak-anak belum saatnya untuk diberikan teknologi yang canggih ini. Hal ini disebabkan karena tidak semua informasi-informasi di internet itu baik. Banyak pula konten berbahaya yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. Selain itu, dengan memberikan handphone kepada anak-anak membuat ia menjadi pribadi yang pasif dan susah bergaul dengan lingkungan sekitar karena ia lebih asyik bermain game di handphonenya. Berdasarkan kedua argumen di atas, kesimpulan dapat kita dapat adalah bahwa pemberian handphone untuk anak-anak sebenarnya tidak wajib. Namun, jika memang sangat diperlukan, orang tua harus memberikan pengawasan ketat kepada anaknya. Orang tua harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anaknya dan lebih mengingatkan akan hal yang baik diakses dan hal yang buruk yang tidak boleh diakses agar tidak terjerumus di hal-hal yang negatif. Baik anak-anakku sekalian, setelah membaca teks handphone dan anak-anakku jawablah pertanyaan berikut. Pertama, untuk memahami teks diskusi yang disajikan ini, apakah topik yang dibahas dalam teks tersebut? Kedua, tentukan mana pendapat pro dan kontra dalam teks tersebut. Ketiga, mengapa sebagian pihak ada yang setuju, ada yang tidak setuju dalam pemberian handphone ke anak-anak. Yang keempat, tuliskan 3 informasi penting dalam teks tersebut. Demikian anak-anak hari ini. Kompetensi dasar yang akan kita capai. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk anak-anak sekalian. Nah, terima kasih, sampai jumpa. Belajar di mana saja dan kapan saja, dan dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.